Ruang kolaborasi modul 1.3 Prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja. Implementasi permainan dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik menuju profil pelajar Pancasila. Disusun oleh kelompok 3. Anggota kelompok 3 terdiri dari A. Solihul Hadi dari SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang, Daniel Agung dari SMK Negeri 7 Semarang, Ahmadi dari SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang, Sri Rejeki dari SMP 16 Semarang, dan Emi Widayanti dari SMK Negeri 6 Semarang. Visi yang ingin dicapai yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaan: bagaimana cara mengimplementasikan permainan dalam kegiatan pembelajaran? Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam proses implementasinya? Permainan yang bagaimana dalam proses pembelajarannya? Apakah permainan tersebut sudah efektif? Bagaimana cara mengimplementasikan permainan sehingga dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu mencari informasi mengenai berbagai macam permainan yang melibatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif, berkolaborasi dengan sesama guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Tahapan Bagja yang kedua. A. Ambil pelajaran. Discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei, kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Pertanyaan: siapakah guru di sekolah yang pernah melakukan pembelajaran dengan permainan dalam meningkatkan kreativitas peserta didik? Permainan apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Keterampilan apa yang sudah kita miliki dalam mengembangkan permainan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu mencari contoh-contoh permainan yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik sesuai mapelnya masing-masing. Survei dan tukar pengalaman dengan teman sejawat, orang tua dalam meningkatkan kreativitas peserta didik. Tahapan Bagja yang ketiga. G. Gali mimpi. Dream. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud,
membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan: konsep permainan seperti apa yang perlu direncanakan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Membuat deskripsi sikap guru. Lebih bijak dalam mengarahkan kesalahan yang dilakukan peserta didik untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Mencari banyak keterampilan, game. Mencari literatur permainan yang dapat mengimplementasikan dalam pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas peserta didik. Menggambarkan sikap dan respon peserta didik. Terus belajar untuk memperbaiki kesalahan, berani membuat hal baru, dan berupaya mengambil sikap. Tahapan bagia yang keempat. C. Jabarkan rencana, desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan: hal sederhana apa yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan permainan dalam pembelajaran dan meningkatkan kreativitas peserta didik? Konsep terobosan apa yang digunakan dalam menguatkan praktik permainan dalam kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Daftar pertanyaan pemantik. Apa saja permainan yang bisa memantik kreativitas peserta didik? Apa saja permainan yang bisa menunjukkan pemahaman peserta didik dalam materi tersebut? Melakukan kesepemahaman dengan pemimpin dan guru terkait program dalam meningkatkan kreativitas peserta didik. Tahapan bagia yang kelima. A. Atur eksekusi, deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, refleksi. Pertanyaan: siapa penanggung jawab yang berperan untuk mengambil keputusan dalam memantau pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas pembelajaran peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Meminta kepala sekolah atau yang berwenang untuk melakukan supervisi kelas minimal 1 kali dalam 1 semester. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok A1 atau kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia selalu.